Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri Hidayat dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 3C, nomor induk mahasiswa 141122068, dosen pengampu Rizky Abdillah MPDI. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi wudhu. Nah, pada pembahasan pertama, di wudhu itu ada 1 pengertian wudhu, 2 hal-hal yang membatalkan wudhu, 3 rukun dan sunnah wudhu, 4 syarat-syarat wudhu. Nah, ini pembahasan ada 4 inti yang akan kita bahas. Pertama itu pengertian wudhu. Nah, wudhu itu apa sih? Menurut bahasa, pengertian wudhu berasal dari kata wada'ah yang berarti bersih dan baik. Sederhananya, pengertian wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Hal ini berkaitan dengan seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Wudhu ini untuk membersihkan hadas kecil. Kalau kita mempunyai hadas kecil, kita bisa bersuci dengan berwudhu. Namun, kalau kita mempunyai hadas besar, itu kita cara mensucinya dengan cara mandi. Nah, pada wudhu ini hal-hal yang membatalkan wudhu. Pertama ya, hal-hal yang membatalkan wudhu itu apa sih? Ya, kalau di kitab fikihnya itu, pertama, hilang akal disebabkan tidur. Jadi saya mengambil referensi ini dari kitab Mabadil Fikih juz 3, hilang akal disebabkan tidur. Jadi ketika seseorang mempunyai wudhu terus dia tertidur, itu wudhu itu akan batal. Dengan kecuali kalau dia tidur dengan cara duduk, wudhunya itu nggak akan batal. Karena apa? Kalau kita duduk, itu maaf ya, celah kita angin keluar dari dubur ataupun anus itu tidak akan keluar. Tapi kalau kita tidurnya dengan secara tergelentang ataupun kita tengkurap gitu, itu sadar nggak sadar kita akan mengeluarkan angin dari dubur gitu. Mengapa kalau kita tidurnya dengan secara duduk itu nggak batal? Karena tidak akan ada celah angin yang keluar dari dubur. Nah itu. Cuman kalau dengan posisi tidur dengan cara tergelentang ataupun apa itu kemungkinan batal karena ini kita ikhtiyat, kita mengati-ngati. Walaupun wah saya tidur tapi nggak kentut ya, tapi kan itu ngati-ngati. Kedua, ataupun itu hilang akal. Nah, jadi ketika kita punya wudhu nih, kita meminum air keras ataupun kita meminum segala segala sesuatu yang menutup akal kayak amer ataupun apa dan lain-lain, itu akan membatalkan wudhu kita. Nah, karena kalau di hadisnya itu kulu masyurun khomrun wa kulu khomrun haramun, segala sesuatu yang menutup akal itu namanya khomer dan segala sesuatu yang namanya khomer itu haram hukumnya. Dan kalau sesuatu itu menutup akal, kalau kita punya wudhu mengkonsumsi barang itu apapun itu akan membatalkan wudhu. Nah kedua, keluar sesuatu dari lubang kubul atau dubur. Jadi kubul ini jalan depan, dubur itu jalan belakang. Kalau segala sesuatu keluar dari dua jalan ini, itu akan membatalkan wudhu kita. Ya. Contoh, walaupun kita kencingnya nih, kita kencingnya ini kita keluar emas misalkan, atau keluar intan berlian gitu kan, sama saja itu akan batal wudhu kita. Nah, walaupun keluar apapun itu segala sesuatu lah, walaupun secara mustahil gitu keluar emas ataupun apa, itu wudhu kita tetap batal. Ataupun dubur kita mengeluarkan apa misalkan kayak kentut ataupun apalagi ya BAB ataupun kacip hirit gitu kan, itu tetap batal gitu kan. Ketiga, memegang kubul dan dubur tanpa halangan. Jadi ketika kita punya wudhu, kita memegang anggota kubul dan dubur itu dengan tangan ini nih, bagian ini itu batal. Jadi maaf misal santri kan, itu kan biasanya santri itu kan gatal-gatal budikan kan. Nah, biasanya kalau dia gatal-gatal dia ingin menggaruknya itu nggak apa-apa. Tapi menggunakan ini nih, bagian yang hitam ini itu nggak akan batal. Tapi kalau kita menggunakan ini bisa batal. Ya, karena apa alasannya itu nanti kita bahas di materi lain. Cuman kalau kita menggunakan ini nggak batal, cuman kalau menggunakan ini kita batal. Itu kalau kita megang dengan secara sengaja maupun nggak sengaja ya. Nah, bagian jalan depan atau jalan belakang. Keempat, bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, jadi kalau kita punya wudhu, kita bersentuhan kulit laki-laki ya dengan perempuan tanpa halang-halang itu akan membatalkan wudhu kita.
Nah, semisal kita ada suami istri menikah gitu kan. Dia ingin sangat menyentuh istrinya si suaminya, tapi dia nggak mau membatalkan wudu. Boleh. Dia boleh memegang kukunya ataupun boleh memegang gigi. Nah, kalau kulit itu dia akan membatalkan wudu. Nah, 4 perkara ini membatalkan wudu. Selain 4 perkara ini itu tidak apa-apa. Ya, semisal kayak apa ya? Makan itu dalam wudu itu nggak apa-apa. Cuman itu makruh. Ya, makruh. Selanjutnya yang ketiga, rukun dan sunnah wudhu. Nah, ini yang paling penting. Jadi rukun. Rukun ini apa sih? Nah, rukun ini segala sesuatu yang harus dilakukan ketika kita dalam perkara tersebut gitu kan. Nah, rukun atau fardu. Nah, ini biasanya teman-teman itu keliru antara rukun, fardu ataupun syarat. Nah, rukun atau fardu itu artinya segala sesuatu yang harus kita lakukan di dalam sesuatu tersebut. Kalau syarat, segala sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu tersebut. Nah, ini rukunnya nih. Nah, rukun wudu berarti segala sesuatu yang ada dalam wudu kita harus kita laksanakan. Pertama apa? Rukun wudu. Kalau dalam kitab fikihnya itu faslun furudul wudu ala awal niyatu. Pertama itu niat. Nah, niat wudu. Niat wudu seperti apa sih? Nawaitul wudu alirafil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Nah, kalau kita niatnya nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori listibahati sholati. Nah, kalau kita menggunakan lafaz listibahati sholati, itu wudu kita itu hanya digunakan untuk sholat doang. Kalau untuk membaca Quran, untuk menunaikan ibadah haji ataupun apa itu tidak boleh. Makanya kalau wudu kita nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori fardolillahi ta'ala, itu niat. Nah, niat itu apa sih? Kalau di kitab fikihnya niat tuh an-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi wa mahallu al-qalbu wa talaffudu biha sunnatun. Ya, niat itu apa? Niat itu dilakukan ketika kita melakukan pergerakan tersebut. Jadi kita contohkan nih teman-teman ya. Ketika niat wudu, nah ini bukan lagi kita itu misal kita sedang mengambil air nih, ya, sedang mengambil air. Jadi bukan kita pas lagi ngumpulin air baca niat, tapi enggak, tapi ketika kita membasuh muka nih, pas membasuh muka baru nawaitul wudu'a li rafil, ya itu ketika sedang membasuh muka, bukan pas lagi mengumpulkan air, bukan pas lagi baru selesai baru niat, enggak, tapi ketika membasuh ke sini nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Nah, kan susah itu ketika kita mengucapkan sesuatu dengan bergerak. Nah, ini niat ini apa? Wa mahal wa al-qalbu, panggonan niat itu dalam hati. Nah, kalau kita membasuhnya ini susah melafatkan dalam mulut, itu enggak apa-apa. Itu hukumnya sunnah. Yang penting kita niatkan kita itu dibaca dalam hati. Nah, itu. Nah, itu 2 membasuh muka. Rukun wudu itu yang kedua itu membasuh muka. Nah, membasuh muka ini, nah ini kita penjelaskannya ini ininya aja nih, apa namanya? Bagian aja. Ketika membasuh muka ini sampai sini nih. Ini harus basah semua. Makanya kalau yang punya jenggotnya ketal ataupun jenggotnya tebel gitu ya kan, atau bewokin tebel itu harus semua rata gitu. Nah, itu membasuh muka. Terus wasalisu ghuslul yadaini mal mirfaqo ini membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, sini berarti ketika kita wudu ini membasuh kedua tangan nih sampai siku. Nah, saya pernah membaca di satu makalah kalau orang berwudunya itu apa namanya tidak sampai sikut, itu bisa dikatakan orang pelit. Nah, kenapa orang pelit? Nah, kita wudu saja yang gratis sampai sikut kita tidak bisa, apalagi kita memberikan hal yang kita punya kepada orang lain. Nah, itu makanya wudu sampai sikut. Jadi banyak manfaatnya wudu itu. Makanya untuk teman-teman perempuan ataupun laki-laki, khusus perempuan yang pakai skincare ya, itu nggak usah kita pakai skincare-skincarean. Makanya kita dawamul wudu aja, kita melanggengkan wudu. Ya, makanya kalau orang yang melanggengkan wudu insya Allah itu apa pancaran nur ke mukanya itu ada. Jadi walaupun sampean hitam gitu, sampean hitam ataupun apalah, tapi kalau sampean sering wudu itu hitam manis itu mukanya itu kayak mencereng gitu, ada cahayanya lah. Terus yang keempat masuk ba'du syai'in, membasuh sebagian kepala. Nah, jadi bagian keempat rukun itu kita membasuh sebagian kepala. Maksudnya itu rambut lah, bagian kepala sini rambut lah. Nah, syaratnya itu di nomor 4 rukun wudu ini kita diterapkan konsep rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah. Contoh gini, ada satu cerita gini. Ada seorang cowoknya ini dia orang gunung misalkan ya. Nah, si ceweknya orang kota. Nah, si cowok ini mau ngapel ke rumah ceweknya. Berjalanlah si cowok ini dari rumah itu jam 5. Nah, sedangkan di tengah perjalanan itu sudah adzan maghrib.
Nah dia ini ingin sholat. Nah ketika pengen sholat dia ini bingung. Nah karena namanya orang pacaran pasti kan nyetel itu kan, rambutnya klimis gitu kan, rambutnya pakai pomade, pakai minyak rambut banyak. Dia itu, kalau saya sholat, kalau saya wudhu, nanti rambut saya ini berantakan. Nah di sini diterapkan konsep rukhsah. Jadi kalau kita dalam keadaan seperti itu darurat, itu kita nggak apa-apa, kita wudhu ini pakai rambut bagian belakangnya aja sini, yang minimal 3 helai rambut. Nah ini dipaparkan gitu kan. Terus yang kelima itu Ghuslul Yadaini, Ghuslul Rijlaini ma'al Ka'baini, membasuh kedua kaki menggunakan mata kaki. Nah, jadi rukun wudhu yang kelima, kita ini membasuh kedua kaki sampai mata kaki, sampai entonto kata orang Jawanya gitu kan, sampai mata kaki gitu. Jadi selah-selah kaki tuh, misalkan kaki selah-selahnya dibersihkan, ataupun yang kakinya kapelan atau kakinya apa itu dibersihin pokoknya sampai rata. Nah, yang keenam ini tertib. Apa sih tertib itu? Tertib itu udwan ala udwin. Jadi tertib itu mendahulukan perkara yang dulu dan mengakhirkan perkara yang akhir. Nah, kalau dia tertib itu berarti runtut lah. Jadi nggak boleh kita wudhu itu membasuh kedua tangan dulu, ataupun kita membasuh kaki dulu baru niat, enggak. Nah ini kita kan menganut madhab Imam Syafi'i, jadi kita ini harus seperti ini. Kalau madhabnya Imam Hanafi, Imam Maliki itu beda-beda. Nah karena kita sedang membahas madhab konsep Imam Syafi'i, makanya ini harus runtut gitu. Niat, basuh kita itu harus runtut. Ini tertib. Lalu rukun itu tadi rukun-rukun wudhu teman-teman. Nah sekarang kita membahas sunnahnya wudhu. Nah jadi kenapa sih ada sunnah? Sunnah ini kalau katakan Kanjeng Nabi ini, semua orang itu ketika melakukan suatu ibadah itu nggak pernah sempurna gitu, nggak pernah sempurna. Makanya diadakan sunnah. Contoh gini, orang sholat itu dia nggak sempurna pasti, cuman dari 50%. Nah disempurnakan dengan sunnah. Kalau dia melaksanakan sunnah-sunnahnya, entah sunnah hayat entah sunnah abad, itu akan menyempurnakan sholat kita yang bolong. Ya kayak yang kurang fokus gitu kan. Nah pertama bahas sunnah. Sunnah ini pertama baca bismillah. Jadi sebelum wudhu kita baca bismillah. Terus kedua itu membasuh kedua telapak tangan. Ya jadi nih tangan itu kan kayak sela-sela tangan atau kuku yang panjang-panjang gitu kan, ataupun teman-teman yang kutekan gitu kan. Nah, sering terjadi banyak pertanyaan kepada saya gitu kan, kalau kutekan itu untuk wudhu sah atau enggak sih gitu kan, tergantung gitu kan. Ataupun kalau orang tatoan itu untuk wudhu sah, karena tatoan itu dia tintanya dalam kulit bukan di luar kulit. Nah beda lagi dengan kalau orang kena cat, tangannya kena cat ataupun kena lem gitu, itu baru wudhu itu harus dibersihkan itu. Ataupun ketika tangan kena suatu perkara yang di luar kulit, itu kita harus bersihkan dulu. Kalau emang kita sudah ikhtiar nggak bisa suci, nggak bisa bersih, itu nggak apa-apa. Terus yang ketiga kumur-kumur. Nah wudhu ini untuk berkumur-kumur. Untuk kalian sering sakit gigi itu nggak usah sering pergi ke dokter gitu, kalian sering-sering saja ketika wudhu kumur-kumur. Nah untuk apa namanya, makanan-makanan kecil lah, makanan yang nyelip di gigi itu kumur-kumur. Terus yang keempat itu menghirup air ke hidung. Nah ini salah satu fadilahnya itu ada loh, kalau kalian pilek ataupun apa itu, kalian wudhunya itu air diserot dibuang. Nah itu untuk menyembuhkan pilek itu gampang, nggak usah pergi beli apa gitu, nggak usah, ataupun beli apalah itu. Ini cara yang gampang, yang gratis kalau kita punya penyakit lah. Terus yang kelima itu mengusap seluruh kepala. Nah jadi tadi kan pada rukun itu kan kita masuk sebagian kepala, sunnahnya itu kita semua kepala itu dibasuh. Makanya apa? Ada ulama mengatakan kalau kita wudhu itu kayak orang mandi, segernya sama gitu. Bukan berarti kita nggak usah mandi harus berwudhu doang, tapi ya ini harus kita balance, harus diimbangkan. Terus yang keenam itu mengusap kedua telinga. Jadi mengusap telinga ini di madzhab Syafi'i ini sunnah hukumnya. Nah makanya teman, nah ini kalau kuping-kupingnya itu dibersihin. Jadi kalau kita membasuh kuping, sini dari sini diputar ke sini, terus ke belakangnya itu yang kuping-kupingnya hitam atau kuping anak kotorannya ya diberisikan. Terus yang ketujuh mengusap janggut yang tebal dengan jari. Nah kalau yang tadi punya janggut tebal, ketika udah itu di apa namanya, diusap-usapin sampai rata sampai kulit, karena ini masih kebagian dari muka. Terus yang ke-8 membasuh sela-sela tangan dan kaki. Yang 9 mendahulukan bagian kanan kiri. Jadi ketika wudhu itu kita harus mendahulukan kanan dan kiri, mendahulukan kanan dulu. Nah, itu sunnah. Berarti nggak apa-apa kalau kita wudhu bagian kiri dulu, ya nggak apa-apa. Cuman sunnahnya
baiknya itu kita mendahulukan tangan yang kanan. Terus 10 mensucikan masing-masing bagian 3 kali. Jadi dari semua bagian wudhu entah rukun maupun sunnah itu kita harus dibasuh 3 kali untuk mendapatkan sunnahnya. Yang 11 terakhir itu mualat. Mualat itu wudhunya tidak putus-putus. Makanya itu sunnah. Semisal kita wudhu di keran satu, ternyata keran itu mati. Lalu kita wudhu pindahnya ke sungai gitu. Nah itu nggak apa-apa. Cuman itu sunnahnya itu bagusnya jangan putus-putus. Yang keempat, kita membahas syarat-syarat wudhu. Pertama, untuk syarat wudhu, nah tadi yang saya katakan, syarat ini adalah sesuatu yang dilakukan ketika sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, sesuatu yang dilakukan ini sebelum kita wudhu. Nah, ada 5 syarat nih. Kalau kita syarat ini tidak ada dalam diri kita, itu kita bisa saja tidak sah wudhunya. Pertama, berakal. Nah, orang yang berakal itu orang yang apa sih? Ya, maksudnya itu dia itu yang sudah bisa membedakan kanan kiri. Dia itu berakal itu dia itu tahu mana cantik mana perempuan, mana yang cantik mana yang enggak, itu berakal. Ataupun dia itu bisa menggugurkan kewajiban. Nah, yang kedua itu baleh. Baleh ini dia itu sudah umurnya itu sudah mumpuni untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ditentukan oleh ajaran Islam. Nah, baleh umur perempuan itu kan 9 tahun. Nah, kalau dalam kitab fikihnya itu alamatul buluh salasun. Ya, tamamul khamsa asyara sanatan. Ya, jadi sempurna awananya umur 15 fid dzakari wal unsa, baik perempuan maupun laki-laki. Terus yang kedua itu ihtilam fid dzakari wal unsa. Ya, ihtilam itu kita mimpi keluar mani. Nah, itu ihtilam. Mimpi keluar mani namanya ihtilam. Kalau ihtilam kan kita keluar maninya itu mimpi. Tapi kalau istimna itu kita mengeluarkan mani dengan secara sengaja. Nah, bahasa gensetnya apalah tahulah sampai yang semua lah. Itu mengeluarkan mani sengaja itu namanya istimna. Nah, itu baleh. Ataupun ketiga itu nifas ya. Nifas haid. Nah, haid itu kalau perempuan sudah haid itu sudah dikatakan baleh. Nah, berarti kalau orang belum baleh wudunya itu enggak sah. Enggak sah masih. Ini itu syarat-syarat yang harus kita penuhi juga. Ketiga muslim. Nah, orang muslim ini wudu sah. Nah, kalau orang non muslim sih wudu sah enggak? Ya katakan sah, saya sah bisa dikatakan sah, bisa dikatakan enggak. Wudunya dia sah tapi dia tidak mendapatkan pahala, gitu kan? Nah, karena bukan orang Islam, bukan orang muslim. Tidak dalam haid atau nifas. Nah, jadi kalau orang punya haid atau nifas, itu dia wudu itu tidak sah gitu. Artinya apalah? Dia kan sedang haid nifas itu kan hadas besar. Dia wudu itu untuk apa gitu. Cuman kalau diniatkan wudunya untuk bersih-bersih ya enggak apa-apa gitu. Terus yang kelima tidak dalam kondisi hadas besar. Nah, kalau dalam kondisi hadas besar, kita ini dibersihkan itu bukan dengan wudu, tapi dengan mandi. Kalau dengan wudu itu hanya hadas kecil. Contohnya kita apa? Kita kencing, kita BAB, kita apalagi misalkan terkena apalah hadas kecil lah, itulah itu hadas kecil. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya paparkan dari materi wudhu kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Ungdur mangkola walatang dur mangkola. Jangan lihat siapa yang membicarakan, tapi lihat apa yang dibicarakan. Walaupun saya masih belajar, walaupun saya juga masih banyak dosanya, saya juga masih menuntut ilmu. Tapi sekiranya apa yang saya bisa sampaikan itu bermanfaat bagi kalian semua, silakan diambil baiknya, dibuang buruknya. Thanks for akhirnya setelah mempresentasikan materi yang rumit ini, waktunya saya pulang ke rumah untuk bertemu kedua orang tua saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.